Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Astagfirullah, wanita yang sering sholat malam tapi malah masuk neraka. Ternyata inilah penyebab utamanya. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal ini dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Artinya, bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah zikir dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah masuk ke dalam penghuni neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita ahli ibadah. Namun ia justru suka menyakiti tetangganya. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari. Dia melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi SAW menjawab, "Ia dan kebaikan padanya termasuk penghuni neraka." Dalam riwayat lainnya disebutkan, Nabi SAW menjelaskan, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya menjadi hancur karena dia mempunyai akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Berdasarkan kisah singkat ini, dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita. Adapun rajin sholat tapi tak pernah dicatat malaikat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu yang di kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yakni syirik kecil." Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, "Riya." Dalam sebuah hadis, diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak, dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidakkah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridha Allah, tapi kalian mengharap pujian dari manusia? Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu. Jelaslah bahwa kualitas sebuah amal berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Bila niat kita lurus, lurus pula amal kita.
Namun bila niat kita bengkok, amal kita pun akan bengkok. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, seru sekalian alam. Adapun golongan orang rajin sholat namun jauh dari Allah, siapa sajakah mereka? Ibadah sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah? Dan seperti apa cirinya? Berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah. Pertama, orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menugaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali Ibnu Mawad. Kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak boleh memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian.
maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Ketiga, orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelik jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Keempat, orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah karena mereka ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal saleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.